Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 0708. Hari ini kami akan melakukan praktik kucing, di mana praktik kucing yang akan kami lakukan di sini itu terdiri dari 4 sesi. Tapi sebelum kami melakukan praktik kucing, kami perkenalkan terlebih dahulu Bapak fasilitator kami, di mana Bapak fasilitator kami adalah Bapak Dr. Handes Joko Siwidi MPD. Kemudian Bapak pengajar praktik kami adalah Bapak Hendri Gumono SPDI. Kemudian kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, nama saya Santika Nopianti, asal sekolah saya SMP Karya Bakti. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Saya Fitriawati dari SD Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Saya Elni Usman dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Saya Yenita Sari dari SD Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Oke, baiklah. Hari ini praktik kucing akan segera kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini kami akan melaksanakan praktek kucing. Saya Fitriawati sebagai pengamat dan rekan di sebelah saya Ibu Santika sebagai coach, dan sebelahnya lagi ada Ibu Elni yang akan menjadi kucing. Berikut praktek kucing yang akan kami lakukan. Selamat pagi Ibu Santika. Selamat pagi Bu Pit. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini kurang sehat ya Bu ya, masih batuk pilek Bu, mungkin karena pengaruh cuaca kali ya Bu ya. Ya, memang pengaruh cuaca masih sangat ekstrim hari ini ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin sekali. lebih banyak minum air putih dan beristirahat Bu. Iya Bu, makasih ya Bu ya solusinya, nanti saya Oke. terapkan ya Bu. Hari ini kita mau ngadain kucing Bu. Iya betul. Ibu nanti sebagai coach ya perannya Iya, ya. betul Bu. Kira-kira rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan dalam praktek kucing ini apa sih? Iya Bu. Jadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti yaitu rubrik penilaian dengan menggunakan alupita Bu, yaitu dengan menggali tujuan, kemudian setelah itu identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian yang ketiga adalah rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir adalah dengan tanggung jawab atau komitmennya Bu. Kemudian juga di sini saya akan menggunakan alur rasa ya Bu ya. Di sini yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga kehadiran penuh, dan juga yang terakhir yaitu dengan mendengarkan aktif. Itu mungkin indikator yang akan saya lakukan hari ini. Luar biasa. Dari indikator-indikator tersebut, ketercapaian dari coaching ini apa menurut Ibu? Iya Bu. Jadi ketercapaian dari coaching ini ya Bu ya, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si kucing ini ya Bu. Yang pastinya pertanyaan yang berbobot itu berasal dari kata kunci yang diberikan si kucing nanti ya Bu ya. Jadi harapan saya nanti si kucing itu juga bisa menemukan solusi atau bisa menggali ide-idenya sendiri, sehingga permasalahan dia itu tersebut bisa terselesaikan dengan idenya sendiri. Itu loh Bu maksudnya indikator ketercapaiannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, sudah Iya. terencana secara matang. Iya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita laksanakan praktek kucingnya ya Bu ya. Iya Bu, baik. Oke, selamat praktek Ibu Santika. Baik Bu, saya mulai ya Bu ya. Silakan. Ya, Bu Erni silakan masuk. Oke, selamat pagi Bu Erni. Pagi Bu Santika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk kabar hari ini saya sehat dan baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Semalam saya sudah terima ya Bu ya, Iya. message dari Bu Elni ya. Iya, iya. Katanya hari ini Ibu mau bincang-bincang nih sama saya. Bincang-bincang apa nih Bu? Iya Bu Santika, saya Mhm. itu ada sedikit ganjalan atau permasalahan terutama di kelas yang saya ampu. Ada beberapa siswa saya yang sebelumnya lumayan rajin atau rajin mengerjakan tugas, tetapi belakangan ini kok berubah gitu, jadi malas mengerjakan tugas. Mengerjakan pun yang penting selesai gitu, tidak gitu. pikir nilainya bagus atau enggak, yang penting selesai aja. Jadi ada
siswa Ibu Elni ini yang semulanya rajin, Iya. semakin kesini semakin males ya Bu ya. Dia terkesan ketika melakukan mengerjakan tugas itu asal jadi gitu Iya, ya Bu ya. betul. Baik Bu Elni, sebelum kita mulai bincang-bincang nih ya Bu ya, kira-kira apa nih tujuan yang akan Ibu Elni capai setelah kita melakukan coaching hari ini? Iya, tujuan saya ini siswa saya ya kembali ke semula, jadi mengerjakan tugas dengan serius, tepat waktu, jadi bukan sekedar tugas selesai. Iya. Jadi dari pertemuan kita hari ini, Ibu mengharapkan bisa menemukan solusi ya Bu ya, Iya, betul. solusi dari Iya. apa yang permasalahan yang sedang Ibu Elni hadapi sekarang ini ya Bu Iya. ya. Baik Bu, kalau misalnya nih Bu ya, kalau misalnya kita ukur dari skala angka ya Bu ya, apa namanya ya, anak tersebut itu berada di skala berapa ini Bu? Kalau misalnya kita ukur dari 1 sampai 10 ini, Iya. kira-kira anak itu sekarang ini tadinya kan rajin, habis itu malas, sekarang ini gimana itu? Ya, sebenarnya ini mungkin imbas ya Bu, karena kita sempat belajar daring gitu ya, gitu, iya, Bu. selama kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi kemungkinan siswa itu terbiasa belajar di rumah. Kalau belajar di rumah kan tidak ada batasan seperti di sekolah ya Bu ya waktunya. Jadi kapanpun dia akan mengerjakan tugas tetap diterima gitu ya. Iya. Kemudian mungkin masih terbawa dengan situasi itu sehingga yang tadinya mereka rajin, semangat belajar itu agak turun. Kalau pakai skala angka 1 sampai 10 ya mungkin sekitar 5 lah sekarang. Merosot ya Bu Iya, ya. iya. Oke, baik. Jadi imbas dari daring kemarin Iya, ya Bu betul. ya. Berkaitan dengan perilaku anak tadi ya Bu. Jadi menurut Bu Elni, idealnya yang sebaiknya perilaku anak tersebut itu yang baik itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya ya karena kita mungkin dulu ya Bu pengen anak kita itu bagus ya, Iya. keinginan saya kalau dikasih tugas itu langsung dikerjakan. Oh, gitu. Kemudian dikerjakan juga mengerjakan ya sungguh-sungguh kalau memang bisa jawabannya betul kenapa harus salah gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kriterianya itu ya Bu, ketika di anak yang baik itu berarti ketika mengerjakan tugas itu harus langsung dikerjakan Iya, ya Bu ya. tepat Dan waktu lah tepat gitu. waktu Iya. dan sungguh-sungguh ya Bu ya. Iya, Kalau betul. memang harus bisa menjawabnya dengan benar ya kenapa harus Salah. salah-salah ya Bu Iya. ya. Benar. Baik Bu. Tadi penyebabnya dari daring ya Bu. Iya, betul, Oke, ya. baik. Sebelumnya ya Bu ya, ada nggak sih upaya yang sudah Ibu Elni lakukan nih untuk menghadapi menghadapi anak tersebut? Karena ini merubah ya Bu dari Iya. kebiasaan yang tadinya terbawa di rumah, jadi saya coba di kelas saya untuk mengatasi agar anak kembali semangat belajar, kembali Oke. senang mengerjakan tugas. Saya coba melakukan beberapa metode pembelajaran yang membuat mereka semangat kembali belajar. Waduh, bagus sekali Bu. Kira-kira metode seperti apa sih Bu? Ya mungkin saya ajak mereka bermain. Anak-anak sekarang kan karena terbawa di rumah ya Bu ya, jadi senang main pakai gadget tuh ya, main belajar pakai gadget. Saya coba, saya pakai gadget. Oke, sekarang saya kasih tugas ini, boleh cari di rumah. Dengan ini minggu depan dikumpul tugasnya. Oh. Gitu. Baik, dengan menggunakan gadget ya Bu ya. Iya. Jadi upaya yang sudah Ibu Elni lakukan ya? Iya, sementara Oh, ini. Sementara itu ya Bu ya. Kira-kira ada kepikiran yang lain ya? Ya dari yang saya lakukan selama ini pakai gadget ya, jadi mereka saya perbolehkan, misalnya saya kasih tugas nih, kita habis materi ini kerjakan tugas ini, kemudian minggu depan kita kumpul tugasnya. Silahkan cari dari berbagai sumber, yang punya HP boleh buka di HP. Boleh. Kemudian nanti kumpulkannya boleh dengan berbagai bentuk, ada yang mau pakai gambar atau ada yang mau pakai cerita, ada yang boleh aja. Ya alhamdulillah sudah ada peningkatan sih Bu, tapi ya masih ada beberapa siswa ya yang penting ngerjakan. Kadang-kadang mau dikumpul hari ini paginya baru tanya temennya, itu masih ada, Masih tapi ada ya, sudah ada Bu, ya. peningkatan dibandingkan sebelumnya. Waduh, kayaknya seru sekali pelajarannya ya Bu ya. Kayaknya dengan melibatkan apalagi sekarang ini ya Bu ya, di era 4.0 ini ya Bu ya. Betul. Kayaknya digital itu sangat dikedepankan sekali ya Iya. Bu ya. Itu sudah bukan hal yang tabu lagi ya Bu ya. Baik Bu, kayaknya sudah menarik tadi ya Bu ya. Kemudian rencananya Ibu Elni ini yang lebih kuat lagi Kedepannya. ke depannya itu seperti apa sih, biar apa sih
kebiasaan anak tersebut itu bisa lebih apa namanya Ibu tadi kan sudah berkembang ya Bu ya, sudah sedikit berubah, biar apa semakin lebih baik lagi gitu. Ada nggak sih Bu rencana atau rencana saya ke depan, kebetulan kan saya mengampu mata pelajaran IPS tuh ya. IPS ya, Bu, Kemudian ya. di semester 2 ini materi terakhir adalah sejarah. sejarah? Nah, Baik. kemungkinan saya akan merencanakan, karena sejarah itu kalau kita terangkan pasti anak-anak malas dengerin Malas, ya, ya, benar, apalagi Bu, masa iya. lalu gitu ya. Ngantuk ya, Bu, ya, Jadi ujung-ujungnya ya. rencana saya itu nanti akan saya bagi kelompok, kemudian mereka saya suruh mencari sumber, kemudian nanti presentasi gitu di Presentasi. kelas. Presentasi boleh dengan cara mungkin kalau yang pas kebagian perang atau apa mungkin mereka drama perang Drama. atau apa gitu. Kalau yang enggak mungkin pakai cerita atau pakai PowerPoint apa, terserah mereka gitu. Yang penting mereka mampu dan memahami tugas yang mereka kerjakan. Itu rencana saya ke depan. Itu rencananya Bu Elni ya, Iya. sangat interaktif sekali ya Bu ya. Jadi apa namanya, pembagiannya itu apa kelihatan sekali ya Bu ya, Iya. mana apa ya namanya, Bu Elni di situ sudah kelihatan pembagian kelompok pelajarnya ya Bu ya, Sesuai tidak mendekat kemampuan. sesuai kemampuan siswanya, sudah terlihat sekali di situ. Kira-kira dalam rencana ini apakah Ibu Elni ini membutuhkan bantuan orang lain atau memang Bu Elni bisa melakukannya sendiri? Yang pasti butuh bantuan, terutama orang tua di Orang tua, rumah. ya. Karena kan anak-anak belajar di sekolah kan ada waktunya Ibu ya, cuma dari jam 7 pagi sampai jam 12.30. Oke. Nah, selebihnya kan mereka di rumah. Jadi mungkin nanti saya akan koordinasi dengan orang tua untuk mengawasi mereka saat belajar di rumah, karena belajar di rumah kan pakai gadget. Iya, gitu. betul. Jadi jangan salah menggunakan. Jadi saya mungkin akan koordinasi dengan orang tuanya di rumah. Jadi setelah memberikan pembelajaran yang interaktif, kemudian rencana selanjutnya Ibu akan berkonsultasi atau Iya, berinteraksi betul. dengan wali muridnya ya Iya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira untuk melakukan interaksi dengan wali muridnya itu ya Bu ya, kira-kira dengan cara seperti apa sih Bu? Kebetulan terutama di kelas saya, Heeh. setiap kelas itu kan punya grup kelas. Iya, Kalau baik. kelas saya sebagai wali kelas, saya akan langsung dengan ini. Mungkin nanti kalau kelas lain saya minta bantuan wali kelasnya Wali kelasnya ya Bu untuk ya. menyampaikan bahwa ada tugas IPS, tugasnya begini, tolong di rumah diawasi. Kalau kadang-kadang namanya kerja kelompok kan anak kumpul di Iya. rumah, siapa rame-rame terus buat gitu. Baik, kayaknya sudah sangat luar biasa sih menurut saya ya Bu ya. Rencana-rencana yang sangat apik dari proses pembelajaran, kemudian juga ada apa namanya interaksi dengan orang tuanya juga. Jadi orang tuanya juga merasa bangga itu ya pastinya ya Bu ya. Karena apa? Mereka juga bisa tahu perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Kemudian mereka juga bisa tahu berarti apa namanya pendidikan di sekolah ini, oh berarti aware juga ya sama Iya, betul. sama anaknya ya Bu ya. Baik Ibu, dari rencana yang Ibu paparkan tadi ini ya, kapan nih akan Ibu rencana laksanakan? Iya, sepertinya untuk kegiatan yang akan saya rencanakan itu mungkin nanti di pembagian kelompoknya di bulan puasa ini. Bulan puasa ini ya Bu ya. Masuk nanti mungkin kan puasa kita nggak efektif tuh, belajar paling hanya dari jam berapa sampai jam berapa karena Oke. pulangnya lebih cepat. Jadi mungkin saya hanya menanyakan progres mereka, nanti mungkin prakteknya setelah lebaran. Jadi untuk pembagian kelompoknya segera mungkin Oh, ya Bu sesegera ya, pas mungkin ya. puasa ini ya Bu Iya. ya. Tapi prakteknya Praktek nanti setelah setelah Lebaran. lebaran Iya. ya gitu. Oke Ibu, dari pemaparan Ibu tadi ya Bu ya, saya sih berharap apa yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Amin, ya. amin, amin. Oke, baik Ibu. Dari apa yang Ibu paparkan tadi, komitmennya apa nih dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Komitmen yang akan saya ambil adalah semua siswa terlibat. Terlibat ya Bu ya. Jadi baik yang tadinya malas dan ini harapan saya dengan saya melakukan pembagian kelompok, kemudian memberikan kebebasan mereka untuk melakukan tugas kelompok mereka sesuai kemampuan, kemudian nanti mempresentasikan juga terserah mereka. Harapan saya semua siswa terlibat aktif. Semua siswa bisa terlibat aktif ya dan Bu ya. menyelesaikan tugas sesuai dengan tepat waktu. Oke, baiklah Bu ya. Saya berharap sekali semua apa yang Ibu rencanakan, semua apa yang Ibu harapkan bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Dan yang pastinya saya tunggu progresnya ya Bu ya. Iya, siap. Semoga nanti apa namanya semuanya bisa kembali seperti awal lagi ya Bu ya. Kan tadi awalnya semangat ya Bu ya. Iya. Dan saya yakin sih Bu, ini pasti akan lebih semangat lagi ya. Apalagi dengan apa ya Ibu membebaskan mereka dalam pembelajaran mereka ya Bu ya. Baik Ibu.
Bu El nih kira-kira gimana nih, apa namanya, perasaannya setelah kita bincang-bincang hari ini ya Bu ya? Iya, setelah saya ngobrol dengan Bu Santika, bincang-bincang, jadi saya punya solusi dengan apa yang saya hadapi. Oke. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, rencana-rencana yang bisa saya laksanakan bisa terlaksana sepenuhnya dan anak-anak saya kembali semangat untuk belajar. Amin. Pastinya saya selalu berdoa atau mensupport di sini ya Bu Iya. ya. Dan saya tunggu kabar keberhasilannya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Jadi gimana nih Bu El nih hari ini setelah kita bincang-bincang ini, mungkin ada yang masih Ibu El nih mau sampaikan mungkin? Saya rasa untuk hari ini cukup, Bu. Cukup ya, Mungkin Bu, ya. nanti di lain waktu kalau saya menemukan kendala kembali mungkin bisa ketemuan lagi atau mungkin kita ngobrol lewat WA atau apalah gitu Bu ya. Oke Bu, siap. Saya Terima siap. kasih atas waktunya, Kapanpun Ibu, ya. Ibu El nih mau sharing dengan saya selalu memberikan waktu saya ya Bu ya. Terima kasih, Bu Iya, Santika. sama-sama. Terima kasih juga Bu El nih sudah meluangkan waktu dan menyempatkan sharing dengan saya. Baiklah Bu El nih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya Bu ya ngobrol-ngobrolnya. Sudah selesai coachingnya Bu? Sudah Bu, alhamdulillah tadi. Alhamdulillah seru sekali obrolannya. Saya menyimak dari tadi Bu. Iya Bu. Dari awal tadi kita kan sudah ngobrol nih tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tadi indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan di awal tercapai tidak saat pelaksanaan coaching tadi? Kalau menurut saya sih Bu, menurut saya sih sudah tercapai ya Bu ya. Dari alur tirtanya, dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga menggali rencana sampai ke komitmen atau tanggung jawabnya sudah terlihat sekali di situ. Kemudian juga untuk alur rasanya juga hadiran penuhnya juga sudah ada, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian juga apa namanya yang satunya, mindfulness-nya juga, Pertanyaan berbobot. pertanyaan yang berbobot juga tadi sudah saya ajukan ya Bu ya. Itu sih menurut saya Bu, indikator pencapaiannya kayaknya semuanya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, semuanya sudah berjalan dengan harapan saya Bu. Saya sepakat sih dengan yang Ibu sampaikan. Iya. Saya tadi menyimak juga Alhamdulillah ya, Bu, alur ya. ceritanya juga sudah berjalan, Alhamdulillah. rasanya juga sudah berjalan dengan baik. Iya, Bu. Tadi coachingnya menemukan solusinya kan Bu dari hasil coachingnya tadi? Iya Bu, alhamdulillah si kucingnya kucingnya Bu Elni tadi beliau bisa menemukan sendiri solusi yang akan dia lakukan untuk menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi, yang pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan gitu. Dan pertanyaan ini yang pastinya saya ambil dari kata kunci yang disampaikan oleh si kuci tadi ya, si Bu Elni tadi. Oke, tadi kan sudah berhasil nih coachingnya barusan ini. Kira-kira kedepannya potensi apalagi sih yang ingin? Ya, mungkin saya akan mengembangkan ini ya Bu ya, mungkin ya. Mungkin saya akan belajar lagi gimana sih cara menggali potensi si kuci ini ya Bu ya. Mungkin akan mengembangkan lagi dengan belajar memahami kata kunci yang diberikan si kuci, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Nah, itu mungkin yang akan saya kembangkan ke depannya. Oke, luar biasa Alhamdulillah. semangatnya Ibu ya. Iya Bu, selalu semangat. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini Bu. Bu Santika sehat-sehat selalu, cepat Amin, sehat, dan Bu. jangan lupa Amin. jaga kesehatan. Baik ibu-ibu juga ya, terima kasih sudah menyemangati saya, sudah menjadi observer saya hari ini, dan terima kasih juga atas perhatian dari Bu Pi tadi ya. Insya Allah saya akan menjaga kesehatan saya. Oke, sampai bertemu lagi ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Cukup sekian praktik kucing yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kami untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.